Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, marilah kita buka pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, baik semua ya. Jadi, untuk mengingatkan materi pembelajaran yang kemarin tentang macam-macam sholat sunnah, apa ada yang masih ingat tentang macam-macam sholat sunnah? Ya, untuk macam-macam sholat sunnah yaitu yang pertama ada sholat duha, sholat tahajud, sholat idain, sholat kusufain, sholat idul fitri, sholat idul adha, dan masih banyak lagi. Begitupun dengan sholat rawatib, sholat setelah dan sebelum sholat wajib. Sholat yang mengiringi sholat wajib. Nah, baik untuk materi saat ini ya, yaitu melanjutkan materi kemarin tentang praktik sholat sunnah. Nah, di sini Ibu akan memberikan tayangan video mengenai sholat sunnah duha. Nah, berikut tayangan videonya. Tolong untuk diperhatikan baik-baik ya. Duha. Batas awal waktu duha, yaitu waktu terbit matahari, ditambah 15 menit. Batas akhir waktu duha, yaitu waktu zuhur, dikurangi 15 menit. Waktu duha yang paling afdol. Waktu yang paling utama untuk mengerjakan sholat duha adalah ketika matahari sudah mulai panas, yaitu dekat dengan waktu berakhirnya duha. Sebagaimana riwayat dari Al-Qasim Asy-Syaibani, bahwasanya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu melihat beberapa orang melakukan sholat duha. Kemudian Zaid mengatakan, andaikan mereka tahu bahwa sholat setelah waktu ini lebih utama. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat para awabin adalah ketika anak onta mulai kepanasan. Hadis riwayat Muslim. Awabin artinya orang yang suka kembali kepada aturan Allah. Sebagian ulama mengatakan, sholat pada waktu ini dikaitkan dengan awabin karena umumnya pada waktu tersebut jiwa manusia condong untuk istirahat. Akan tetapi, orang ini menggunakan waktu tersebut untuk melakukan ketaatan dan menyibukkan diri dengan melakukan sholat, meninggalkan keinginan hati menuju ridho penciptanya. Imam An-Nawawi mengatakan, ulama mazhab kami, yaitu Syafi'iyah, mengatakan, waktu ketika matahari mulai panas adalah waktu yang paling utama untuk melaksanakan sholat duha. Meskipun dibolehkan sholat sejak terbit matahari sampai menjelang tergelincirnya matahari. Jumlah rakaat sholat duha. Jumlah rakaat sholat duha minimalnya adalah 2 rakaat, sedangkan maksimalnya adalah tanpa batas. Mu'adzah pernah menanyakan pada Aisyah radhiyallahu anha, berapa jumlah rakaat sholat duha yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Aisyah menjawab, 4 rakaat dan beliau tambahkan sesuka beliau. Hadis riwayat Muslim. Maksud keterangan Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam umumnya sholat duha 4 rakaat. Beliau kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dan terkadang beliau tambahkan beberapa rakaat sesuai yang beliau kehendaki. Allahu a'lam. Bacaan doa setelah sholat duha. Terdapat doa yang terkenal di sebagian kalangan untuk dibaca setelah sholat duha. Lafaz doanya adalah Allahumma inna dhuha'a dhuha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين. Apakah doa ini sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Doa ini disebutkan oleh Asy-Syarwani dalam Syarhul Minhaj dan Abu Bakar Ad-Dimyati dalam I'anatul Talibin. Namun kedua penulis ini tidak menunjukkan dalil bacaan ini. Dikomentari oleh tim Fatwa Syabakah Islamiyah di bawah bimbingan Dr. Abdullah Al-Faqih, kami tidak mendapatkan dalil kuat yang menunjukkan adanya doa ini pada referensi-referensi yang kami miliki.
bolehkah diamalkan? Perlu dipahami dan dijadikan prinsip bagi setiap orang yang beriman bahwa ibadah dalam agama Islam bersifat tauqifiyah, artinya menunggu dalil. Karena hukum asal ibadah adalah haram, kecuali jika ada dalilnya. Apapun bentuk ibadah tersebut dan siapapun yang mengajarkannya, satu harga mati, semua harus berdalil. Jika tidak, maka itu bukan ibadah meskipun kelihatannya adalah ibadah. Tidak ada doa khusus setelah sholat duha. Hanya saja disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat duha. Setelah salam beliau mengucapkan, Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Sampai beliau membacanya 100 kali. Hadis riwayat Bukhari dan sanadnya disahihkan Al-Albani. Bolehkah sholat duha dilakukan secara berjamaah? Sebagian ulama menyimpulkan sholat duha boleh dilakukan secara berjamaah dengan beberapa persyaratan berikut. 1. Dilakukan kadang-kadang atau tidak dijadikan kebiasaan. 2. Tidak terikat hari, waktu, atau momen tertentu. Misalnya, dilaksanakan setiap 8 sekali, misal Jumat Pon atau yang lainnya. Ketentuan hari semacam ini tidak dibolehkan. 3. Tidak ada kesepakatan sebelumnya atau tidak ada pengumuman kepada masyarakat. 4. Tidak menjadi amalan yang menjamur dan banyak dilakukan masyarakat. 5. Jumlah orang yang ikut berjamaah sedikit, sehingga tidak boleh melaksanakan sholat duha berjamaah satu kampung, sebagaimana sholat fardu. 6. Tidak dilaksanakan bersama-sama di masjid. Adakah surat khusus yang dibaca setelah Al-Fatihah? Baik, itulah tadi tayangan video mengenai praktik sholat sunnah. Salah satunya yaitu sholat sunnah duha, yaitu yang dimana yang pertama sholat sunnah itu yaitu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila tidak dikerjakan tidak mendapat dosa. Nah, di sini mengenai sholat duha ini dapat dilakukan ketika matahari di sepenggalan. Maksudnya itu ya sekitar jam 8, jam 10 sampai sebelum zuhur. Nah, dari sini untuk sholat duha sendiri itu minimal dilakukan 2 rakaat. Dilakukan 2 rakaat itu minimal. Untuk maksimalnya tadi tidak terbatas. Dan sholat duha ini boleh dilakukan berjamaah, namun lebih baik untuk dilakukan munfarid. Begitu. Nah, untuk selanjutnya yaitu Ibu akan bagi satu kelasnya menjadi 4 kelompok ya. Silakan berhitung dari 1 sampai 4, nanti tiap kelompok langsung menuju ke kelompok masing-masing. Baik, silahkan yang sudah mendapat kelompok langsung mempraktikkan salah satu sholat sunnah. Untuk kelompok 1 bisa melakukan sholat sunnah tahajud. Yang kelompok 2 sholat sunnah khusyuk. Yang kelompok 3 sholat sunnah tarawih. Yang kelompok 4 bisa melakukan sholat sunnah duha. Baik, Ibu beri waktu untuk melakukan sholat sunnah, praktis sholat sunnah. Untuk bisa dilakukan secara bersamaan, tiap kelompok menentukan siapa yang menjadi imam untuk praktik sholat sunnah ini. Ibu kasih waktu 15 menit ya untuk melakukan sholat sunnah. Baik, baik untuk tiap kelompok-kelompok yang
tadi telah dibagi untuk tiap kelompok kecil berhitung kembali ya. Nanti untuk menentukan kelompok baru lagi berhitung 1 sampai 4 dan nanti tiap kelompok yang mendapatkan kelompoknya langsung ke kelompok masing-masing untuk saling berbagi untuk didiskusikan apa yang telah kalian tadi praktikkan untuk mengenai sholat sunat. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mendiskusikan materi tersebut. Baik, Ibu rasa cukup. Silahkan kembali ke kelompok yang awal. Sudah kembali ke kelompok yang awal. Baik, tiap kelompok sekarang ada perwakilan untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan tadi. Baik, terima kasih atas diskusinya tadi. Baik, Ibu simpulkan ya, untuk mengenai yang kelompok pertama tadi, mengenai sholat tahajud, yaitu sholat tahajud itu dilakukan di sepertiga malam, minimal dilakukan 2 rakaat, yang nanti diakhiri dengan witir, bisa 1 rakaat ataupun 3 rakaat, begitu. Terus yang kelompok 2, mengenai sholat yaitu sholat kusuf ya untuk kelompok 2. Sholat kusuf itu yaitu sholat gerhana bulan yang dimana nanti dilakukan dilakukan sholat 2 rakaat ketika di gerhana bulan. Nah, untuk kelompok 3 yaitu mengenai sholat tarawih yang pastinya kalian tidak asing ya, untuk sholat tarawih ini dilakukan ketika di bulan Ramadan. Dilakukan tiap itu ada 11 rakaat yang dimana nanti 4-4-3 atau 2-2-2-2-3 begitu. Dan untuk yang sholat yang kelompok 4 mengenai sholat duha yang tadi sebagaimana telah Ibu tayangkan, di mana sholat duha ini dilakukan di matahari ketika sudah di sepenggalan dan dilakukan minimal 2 rakaat. Begitu. Baik, baik, sepertinya cukup untuk penjelasan materi saat ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Oh, tidak ada yang bertanya ini? Oke, berarti untuk bahan evaluasi kali ini silakan buka halaman 38 di buku paket kalian masing-masing. Silakan kerjakan abjad sama esainya minggu depan untuk dikumpulkan. Baik, Ibu kira cukup karena sebentar lagi sepertinya udah mau istirahat. Sekian dari Ibu, ada kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Kita tutup materi pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.